Ya. Karena orang yang berakhlak pencuri sudah punya Mercedes pun masih mencuri, maknanya itu akhlaknya. Mobil. Tentang. Jelek sekali bahasa Indonesia. Males. Karena Indonesia asalnya Melayu, ya, terus menyimpang dari Melayu. Kenapa? Tak elok. Baik. Kalau kita memang belum pernah mentarbiah diri kita, maka kita ahwal semua. Belum punya maqam indallah. Hatta nusalli wa nasum wa nazkur. Karena sifat buruk masih ada. Karena orang yang punya maqam indallah adalah yang punya sifat buruk, sifat baik dalam hatinya. Jadi hatinya bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah itulah tasawuf membahas masalah maqam. Dan ahwal maknanya dua. Pertama tadi sesuatu yang tidak yang labil, masih labil, berubah-ubah. Kedua, makna ahwal itu adalah itu di halaman 99 di fakro sebelum terakhir. Amal hal bahwa manzilatul ab bainal filhin. Ya, hal itu adalah kedudukan seorang hamba filhin. Artinya hin pada waktu itu belum stabil. Fayasqulahu fil waqti haluhu wa waqtuhu. Wa qila wa huwa ma yatahawwal fihi al-'abdu wa yataghayyar mimma yaridu ala qalbihi. Artinya yatahawwal berubah apa yang datang dari hatinya. Artinya masih berubah dalam makomnya itu. Mungkin dia sedang melatih sabar. Ya, nanti sabar, ada sabarnya, nanti tak ada sabarnya, nanti hilang sabarnya, nanti datang sabarnya. Nah, ini masih hal. Fa idza safa taratan wa taghayyara taratan. Terkadang dia takwa, terkadang dia maksiat. Ya, terkadang tobat, terkadang ini. Kalau lagi datang, kalau orang Indonesia bilang kalau lagi datang malaikatnya katanya. Baik kalau datang setannya, berubah. Itu masih ahwal. Ini mana yang kedua? Ma yaridu 'alal qalbi min ghairi 'amdin minhum. Sesuatu yang datang tanpa sengaja. Seperti apa? Seperti datangnya futur. Maka kita jangan takut dengan datangnya futur. Futur itu hal, bukan makom. Jadi datangnya seketika, nanti pun berubah. Kita tidak boleh takut dengan futur. Seperti malal, bosan. Kita kena banyak menggunakan waktu kebaikan, tidak berjam-jam lama, ya, tadi timbul malal, ya, bosan. Atau qabd basat, banyak istilah-istilah. Ya. Ulama tasawuf telah bisa memberikan istilahat tentang seluruh ahwal yang terjadi dalam diri kita. Ya, sesuatu yang datang tidak dengan sengaja. Maknanya hal itu adalah sifat yang datang dari Allah, lahir, muncul dari kegiatan taat. Bukan kegiatan maksiat, bukan kegiatan taat. Muncul bosan, muncul futur, ya. Atau tiba-tiba pusing, pening, ya. Atau ham, yakni sedih, ya, huzun, ya, sedih atau apalah, kita datangnya tidak kita inginkan, datang begitu saja. Dampak daripada aktiviti taat. Tetapi kalau orang yang tak melakukan ketaatan, memang hidupnya semuanya futur, bukan lagi namanya hal. Ya memang itu dia sudah sahibul hal. Ya. Karena yang namanya hal itu datang daripada di sela-sela amal
taat. Ya. Dan terutama orang yang sedang menanamkan sifat-sifat mahmudah itu, muncul hal itu. Jadi dua, mana hal. Itu sebabnya kita kalau datang hal futur atau apa, kita tak boleh melakukan maksiat. Kita sering, kita senang futur atau suntuk, tahu suntuk ya? Suntuk tuh macam baca tak suka, tidur tak suka, makan tak suka. Rusing. Apa itu? Rusing. Makan tak kenyang, tidur tak rasa. Makan kenyang dia, makan kenyang, tapi tidak membuat dia senang. Tidur, makan, tapi masih lagi untuk melakukan ketaatan Besar-besar. sulit, Besar. besar, semacam futur lah, Oh, seperti itu. semacam futur. Itu pun suntuk pun bukan bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa mana. Indonesia kan banyak bahasanya kan. Nah, kita apabila futur, kita sering menghibur dengan jalan-jalan ke Habasaka. Nah, khalat, wallahi, dalam tarbiyah khalat, haram dalam tarbiyah. Karena futur adalah yang futur ruh wal qalb. Kenapa maksiat? Atau tengok film, aflam, nyewa VCD, tengok. Kenapa futur? Nah, khalat. Justru ketika futur kita harus tanawu fil ibadah. Kalau kita futur, kita lakukan ibadah tanawu, harus macam-macam kan, agar masa futur yang pendek ini kita lalui, kita lewati dengan kegiatan taat. Tetapi harus ditanamu, harus. Nah, misalnya baca 5 menit, sebelum bosan mau tak suka, cepat tutup. Ya, ganti baca Quran. Kalau baca Quran pun mau bosan lagi, cepat tutup. Begitu orang-orang soleh di dalam tarbiyah tasawuf mengajarkan kita. Ataupun kita punya uang, kita bagi uang. Yang penting kita lewatinya dengan taat. Kalau kita punya anak, kita bermain-mainlah dengan anak dan ibunya sekali. Pahala, ini pahala. Ketawa pahala. Dari anaknya dulu, soalnya kalau langsung ibunya nanti. Apabila datang waktu nasyad, ya, maka dia boleh menyambut nasyad itu langsung dengan baik. Ilustrasinya, contohnya semacam lampu ini. Lampu kalau siang kita matikan. Kalau dalam kondisi mati, dia dingin, ya kan? Dingin. Dia sejuk. Lampu itu, badannya itu. Lampu kalau kita buka kontak kahroba itu cepat jalannya. Makanya sering apabila kita buka pecah atau mati. Maknanya tubuhnya lemah. Kita kalau futur, nasyad itu terbendung di belakang. Terbendung dia. Nanti datang dengan sekaligus deras. Kalau ruh kita maksiat, apabila datang nasyad, tak mampu kita melaksanakannya, futur lagi. Maknanya futurnya bertambah panjang. Ya. Itu yang dimaksud khabir. Jika kita berhubungan dengan suyukh murabbi, kita diberitahu semua cara untuk menghadapi nafsu dan syahwat. Syaitan kuat tak kuat, tapi kita tahu dulu lah cara-caranya kan. Setelah itu kita kalau perang kan membaca musuh di mana letaknya, bagaimana menyerangnya, berapa jumlah kekuatannya dan lain sebagainya. Ya, kalah atau menang ya tergantung kita mujahadahnya. Tapi kita kena tahu dulu, menyiapkan kekuatan dulu. Nah, maka apabila futur, ya, usahakan jangan tidur. Dan kalau futur jangan ziarah ke rumah orang. Kalau tidak datang ziarah langsung. Kenapa? Nih. Nah, dosa kan bawa kesusahan kepada orang muslim, kepada saudara muslim. Kita datang bawa iman, kita datang